Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Widastri dengan NIM 225790002 dari Prodi Perdagangan Internasional. Nah, kali ini saya akan membahas tugas ke-13, yaitu tentang materi strategi penetapan tarif forwarder yang optimal di era opsen PKB dan BBNK pada perusahaan forwarder. Pada mata kuliah Tarifikasi Perdagangan Internasional. Nah, kita masuk pada pendahuluan, yaitu di era perdagangan global yang semakin berkembang, perusahaan forwarder memainkan peran penting dalam kelancaran arus barang antar negara. Nah, salah satu aspek kunci yang mempengaruhi daya saing perusahaan forwarder adalah strategi penetapan tarif. Dalam konteks ini, penerapan opsi PKB yaitu pajak ketenaga kerjaan berbasis, dan BBNK yaitu bea dan barang kiriman menjadi tantangan dan peluang yang harus dioptimalkan. Nah, penetapan tarif yang tepat hanya mempengaruhi profitabilitas perusahaan, tetapi juga dapat meningkatkan efisiensi logistik, memperkuat posisi pasar, dan mendukung pertumbuhan industri. Nah, oleh karena itu penting bagi perusahaan forwarder untuk merancang strategi tarif yang optimal dengan mempertimbangkan berbasis faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi biaya operasional dan permintaan pasar. Nah, materi ini akan membahas bagaimana strategi penetapan tarif dapat optimalkan di tengah dinamika kebijakan PKB dan BBNK. Selanjutnya kita masuk pada rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana pengaruh penerapan opsi PKB atau pajak ketenagakerjaan berbasis dan terhadap strategi penetapan tarif perusahaan forwarder. Yang kedua, ada apa saja tantangan yang dihadapi oleh perusahaan forwarder dalam mengoptimalkan tarif di tengah kebijakan BBNK atau bea dan barang kiriman. Yang ketiga, ada faktor-faktor internal dan eksternal apa saja yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan forwarder dalam menentukan tarif yang optimal di era opsi PKB dan BBNK. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada strategi penetapan tarif dalam industri forwarding. Nah, penetapan tarif dalam industri forwarding adalah keputusan yang kompleks dan harus mempertimbangkan berbagai faktor termasuk biaya operasional, permintaan pasar, serta kebijakan fiskal dan regulasi. Nah, menurut Toh et al. Pada tahun 2020, strategi penetapan tarif yang efektif dapat meningkatkan daya saing perusahaan, mengoptimalkan sumber daya, dan memastikan keberlanjutan operasional. Nah, pemilihan tarif yang optimal seperti tarif ad valorem atau spesifik akan sangat bergantung pada sifat layanan, struktur biaya, dan profil risiko yang dihadapi perusahaan dalam pengiriman internasional. Nah, yang kedua ada opsi PKB dan dampaknya terhadap perusahaan forwarder. Nah, pajak ketenagakerjaan berbasis atau PKB merupakan salah satu kebijakan fiskal yang mempengaruhi biaya tenaga kerja dalam suatu industri. Nah, dalam konteks perusahaan forwarder, penerapan PKB dapat meningkatkan biaya operasional, khususnya pada aspek tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaan barang dan pengiriman internasional. Nah, menurut Suryanto pada tahun 2018, meskipun PKB dapat meningkatkan pendapatan negara, implementasinya yang kurang efisien dapat mengurangi daya saing perusahaan forwarding, terutama dalam menghadapi persaingan harga yang ketat di pasar global. Yang ketiga ada pengaruh kebijakan BBNK terhadap strategi tarif forwarder. Bea dan barang kiriman atau BBNK adalah kebijakan yang berkaitan dengan tarif dan bea yang masuk pada barang impor. Nah, kebijakan ini seringkali menjadi faktor penting yang mempengaruhi biaya pengiriman dan tarif yang ditetapkan oleh perusahaan forwarder. Nah, menurut Hasan pada tahun 2017, kebijakan BBNK yang tidak konsisten dapat menambah
pastian dalam biaya operasional yang berpotensi meningkatkan tarif pengiriman dan menurunkan daya saing perusahaan. Nah, oleh karena itu perusahaan forwarder perlu menghadapi strategi penetapan tarif yang fleksibel untuk menghadapi fluktuasi kebijakan ini. Yang keempat ada optimalisasi tarif dalam menunjang daya saing perusahaan forwarder. Nah, optimalisasi tarif merupakan upaya untuk menentukan harga yang seimbang antara keuntungan dan daya saing perusahaan. Nah, dalam industri forwarder, tarif yang optimal harus memperhatikan faktor biaya, permintaan pasar, serta kebijakan yang berlaku. Nah, menurut Supriyadi pada tahun 2019, untuk menciptakan optimalisasi tarif, perusahaan perlu membangun pendekatan berbasis data yang mempertimbangkan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global, regulasi, kebutuhan pasar lokal, dan hal ini paling penting agar perusahaan dapat bersaing secara efektif di pasar internasional. Nah, selanjutnya ada pembahasan, yaitu yang pertama ada pengaruh penerapan opsi PKB terhadap strategi penerapan tarif perusahaan forwarder. Nah, penerapan opsi PKB dalam industri forwarder dapat mempengaruhi struktur biaya perusahaan. Nah, PKB sebagai kebijakan fiskal meningkatkan biaya tenaga kerja dan administrasi yang akhirnya mempengaruhi tarif yang dikenakan pada konsumen, seperti yang dikemukakan oleh Suryanto pada tahun 2018. Nah, perusahaan forwarder perlu penyesuaian tarif dengan mempertimbangkan dampak PKB terhadap biaya operasional. Nah, strategi penerapan tarif harus mencerminkan beban tambahan ini agar perusahaan tetap dapat bersaing di pasar internasional tanpa mengorbankan profitabilitas. Nah, yang kedua ada tantangan dalam mengoptimalkan tarif di tengah kebijakan BBNK. Kebijakan yang BBNK yang berfluktuasi memberikan tantangan dalam perencanaan tarif perusahaan forwarder. Seperti yang diungkapkan oleh Hasan pada tahun 2017, ketidakpastian yang ditimbulkan oleh perusahaan kebijakan BBNK dapat mengganggu perhitungan tarif yang kompetitif. Perusahaan harus dapat beradaptasi dengan kebijakan ini melalui fleksibilitas dalam tarif, baik itu dengan memilih tarif spesifik atau ad valorem yang dapat diubah sesuai dengan beban bea dan tarif yang berlaku. Nah, oleh karena itu pengelolaan tarif yang adaptif menjadi kunci bagi perusahaan untuk mempertahankan daya saing. Nah, yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan tarif optimal dalam konteks PKB dan BBNK. Nah, penerapan tarif yang optimal oleh perusahaan forwarder memerlukan analisis mendalam terhadap faktor internal dan eksternal. Nah, faktor internalnya itu seperti struktur biaya, tenaga kerja, dan efisiensi operasional. Nah, harus disesuaikan dengan kebijakan eksternalnya juga seperti PKB dan BBNK. Nah, Toh et al. Pada tahun 2020 menyarankan bahwa untuk merancang tarif yang optimal, perusahaan harus mengidentifikasi hubungan antara biaya tetap dan variabel yang timbul akibat kebijakan fiskal tersebut. Nah, dengan mempertimbangkan kedua faktor ini, perusahaan forwarder dapat menentukan harga yang kompetitif tanpa mengurangi kualitas layanan. Selanjutnya, kita masuk pada kesimpulan pada materi kali ini, yaitu penetapan tarif yang optimal dalam perusahaan forwarder di era
opsi PKB dan BBNK memerlukan pendekatan yang adaptif terhadap perusahaan, kebijakan fiskal, dan biaya masuk. Nah, pengaruh PKB terhadap biaya tenaga kerja dan kebijakan BBNK yang fluktuatif menjadi tantangan utama dalam merancang tarif yang kompetitif. Nah, oleh karena itu, perusahaan forwarder perlu melakukan analisis yang cermat terhadap faktor internal dan eksternalnya, serta mengimplementasikan strategi tarif yang fleksibel agar tetap efisien dan mampu bersaing di pasar global. Yang terakhir yaitu saran. Nah, perusahaan forwarder disarankan untuk meningkatkan penggunaan teknologi dalam memantau perubahan kebijakan fiskal dan bea masuk agar dapat menyesuaikan tarif secara real-time. Selain itu, penguatan sistem analisis data dan manajemen biaya dapat membantu perusahaan merancang strategi tarif yang lebih efisien dan responsif terhadap dinamika pasar. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.